Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh arsyadakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini di saat Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita masih bisa berzikir dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat subuh, dan kita laksanakan dengan cara berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Semoga apa yang kita lakukan dari bangun tidur tadi sampai saat ini dicatat sebagai kebaikan, kemudian kita berharap kelak dimasukkan ke dalam salah satu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim arsyadakumullah wa iyyakum, pada hari Sabtu ini kita akan coba membahas terkait masalah mengapa doa kita belum diijabah. Sebagai seorang muslim tentu kita sadar ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Diterima atau dikabulkan tidaknya sebuah doa telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang engkau minta. Innal ladzina yastakhbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka kelak dia akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, ke dalam jahanam dalam keadaan dakhirin, hina lagi dina, hina dina. Iwani rahimakumullah, berdasarkan inilah kemudian sebagai seorang muslim tidak berhak bagi kita untuk menolak untuk berdoa. Meskipun terkadang kita merasa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh untuk berpaling dari ibadah yang bernama doa tadi. Karena sebenarnya nanti akan kita lihat beberapa poin dari beberapa kitab yang kami ambil, salah satu dari kitab Risalah ila kulli man ya'malil Islam, disebutkan ada beberapa faktor mengapa doa seorang muslim itu belum diijabah. Semoga dengan nanti membahas ini kita akan terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun terkadang kita belum merasa diijabah, tapi bisa jadi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang pertama disebutkan mengapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena ada syarat doa yang belum dipenuhi. Salah satu syarat dikabulkannya doa adalah di saat di dalam diri seseorang itu tidak ada lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Di saat di dalam tubuh dia tidak ada darah yang mengalir yang dihasilkan dari perkara yang haram. Di saat pakaian, peci, celana atau yang lainnya yang dia pakai itu benar-benar bersih dari sesuatu yang bernama dosa. Jadi kalau ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sadar betul di dalam dirinya masih mengalir darah-darah dosa yang pernah dia lakukan, masih tumbuh sekerat daging dari sesuatu yang haram, sulit untuk dikabulkannya sebuah doa. Dia harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha atas makanan dan pakaian yang dia kenakan, dia dapatkan dari perkara yang haram. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ketika ada seorang musafir yang melakukan sebuah perjalanan yang jauh, bajunya acak-acakan, rambutnya tidak teratur, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi tidak juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengatakan fa kaifa yustajabu bih wa mat'amuhul haram wa mashrabuhum haram wa ma azala bisalahu anhu haramun. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa dia sementara makanan yang dia makan dari sesuatu yang haram, minuman yang dia minum dari sesuatu yang haram, sesuatu yang dia pakai dari sesuatu yang haram. Ihwani rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat syarah hadis ini, para syurahul hadis mengatakan orang ini telah mengumpulkan syarat untuk dikabulkannya doa. Namun karena perkara makanan atau sesuatu yang haram menempel pada dirinya, Allah enggan untuk mengijabah doanya. Syarat yang pertama, dia sedang safar, dan itu salah satu sebab Allah mengijabah doa dia. Kemudian dia mengangkat tangannya, itu juga salah satu pertimbangan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doanya. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, itu juga dia lakukan. 3 hal ini telah dia lakukan, seharusnya Allah ijabah, namun belum diijabah lantaran ada sesuatu yang haram dalam diri orang tersebut. Maka ihwani rahimakumullah, ketika kita merasa
pada masa-masa kuat kita dulu banyak melakukan tindakan kezaliman, banyak melakukan memakan sesuatu yang haram, maka mulai detik ini bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan membersihkan sisa-sisa dosa yang ada dalam tubuh kita. Kalau tidak, ya mungkin kita berdoa dapat pahala yang lain namun belum diijabah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa doa kita belum juga dikabulkan? Kurangnya khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, Rasulullah pernah mengabarkan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sesungguhnya akan diijabah setiap doa di antara kalian selama orang tersebut tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa tersebut? Yakni orang yang mengatakan da'autu rabbi falam yastajibli wa yatrukud du'a. Yakni orang-orang yang telah mengucapkan aku berdoa kepada Allah namun tidak juga dikabulkan, akhirnya dia tidak pernah lagi berdoa. Inilah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Bayangkan Bapak kalau doa, ya Allah, saya minta kepadamu menjadi seorang miliarder terkaya di Indonesia 1 minggu ya Allah. Kalau tidak, awas. Bagaimana mungkin orang berdoa seperti itu? Ada saat Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar doa kita, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan kapan yang Dia suka. Sebagai seorang hamba, kita tidak berhak mengatur Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka kembali buku kita, buka kembali catatan kita, salah satu adab dalam berdoa itu banyak memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, baru setelah itu dia berdoa kepadanya. Coba kita lihat bagaimana doa Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikannya, semuanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak minta untuk diselamatkan ke dunia. Ya, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ucapan selamatkan kami. Tapi kalau kita lihat penjelasan ayat ini, orang-orang Arab itu mengatakan seketika seseorang melakukan tazallul dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tazallul kepada dirinya sendiri kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, itu ada makna yang tersirat, dia ingin diselamatkan dari apa yang sedang menimpa diri dia. Jadi kan orang alim itu Pak banyak memuji Allah, sedikit meminta kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang jahil itu Pak, memujinya sedikit, mintanya banyak banget. Mujinya cuma alhamdulillah, tok. Setelah itu jadikan rumah tangga saya sakinah mawaddah rahmah. 1. Yang kedua, jadikan anak kami turun anak yang soleh dan soleh. 2. Yang ketiga, berikan rezeki yang barakah. 3. Terus sampai 13. Mujinya hanya alhamdulillah, dia lupa bersalawat untuk Rasulullah, tapi memintanya yang banyak. Apakah itu boleh Ustaz? Boleh. Hanya secara adab dalam berdoa itu kurang baik. Seharusnya dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru berdoa. Dan akhirilah setiap doa, kabulkanlah doaku dengan caramu ya Allah. Kita serahkan caranya kepada Allah. Disitulah kemudian ketika ada seseorang yang kurang khusyuk, kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa, sangat mungkin akan diakhirkan pengijabahan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan sangat disayangkan Pak, ada orang yang berdoa, ya Allah ampuni aku ya Allah. Kalau engkau mau, kalau enggak mau enggak apa-apa deh.
Ya Allah berikan aku rizki yang halal, tapi kalau enggak ada, besok lagi enggak apa-apa deh. Padahal ketika kita membahas adab dalam berdoa, yakinlah di saat kita berdoa Allah akan mengijabah doa kita. Ud'uni astajib lakum. Bukan dengan kalimat kalau mau silakan ya Allah, kalau nggak mau nggak apa-apa deh. Dia saja tidak yakin dengan doanya, lalu bagaimana mungkin dia akan diijabah? Bukankah dalam ayat hadis qudsi Allah menyebut, Rasul bersabda, Allah berfirman, ya, ana inda zanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hamba kepada diriku. Kalau kita berprasangka baik Pak sama Allah, pun Allah seperti itu. Ya, terkadang kita itu kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa, tidak yakin dengan apa yang dilakukan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdoa terkesan tidak meyakini iradah Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengatakan kun fayakun. Fa idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Tentu kun fayakun tidak langsung seperti bim salabim, tapi ada sebuah proses yang harus dijalani. Ya, orang anak bujang mengangkat tangannya, ya Allah jadikan saya menjadi orang tua yang solih dan memiliki keturunan yang solih dan solihah. Mau menikah saja kok belum sudah minta seperti itu dan besok minta dikabulkan, ya tidak mungkin. Kemudian dia beralibi, katanya kun fayakun. Ya, tapi kan sunnah kauniyah harus kita jalin dulu. Menikah dulu, ya, kemudian punya anak, diberikan makanan yang baik, makanan yang halal, dan seterusnya ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah yang baik. Nah, nanti doa itu akan dikabulkan. Tidak mungkin toh Pak, orang yang belum punya anak karena masih legan, masih bujang, masih gadis, kemudian besok minta pekan depan memiliki anak yang soleh dan solehah, tidak bisa. Kalau murid mungkin, karena tidak mesti menikah. Tapi kalau anak kandung, ya dia harus menikah dulu. Itu namanya proses. Tidak semua kun fayakun langsung seperti bim salabim, tapi ada sebuah proses yang harus dijalani. Sama ketika seseorang itu berdoa untuk diberikan keluarga yang baik, untuk diberikan pekerjaan terbaik, ya berarti prosesnya harus dijalani. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mempermudah. Ya, jadi berdoa itu harus dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Pak, saya bahagia sekali mengkaji yang ketiga ini. Ya, mengapa doa kita mudah ijabah? Karena diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Bisa dalam saat tertentu kita berdoa dihapuskannya dosa kita. Atau yang kedua, diangkatkan derajatnya di hadapan Allah. Atau yang ketiga, dipermudah setiap urusannya. Jadi ada orang berdoa ingin memiliki rumah yang mewah, belum diijabah, tapi setiap dia berdoa itu Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosanya. Yang dosa tadi tidak bisa terhapus kecuali dengan bersungguh-sungguhnya hamba tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebuah doa ya Pak, yang dosa yang mungkin tidak bisa hilang dengan sedekah, tidak bisa hilang dengan tahajud, sangat mungkin bisa hilang dengan doa yang kita minta. Benar, Allah menunda pengijabahan sebuah doa, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menghapus sekian banyak dosa yang dikerjakan oleh sang hamba. Nah, jadi kita ini Pak terkadang merasakan ada keburukan yang hilang dari diri kita karena itu pertolongan Allah, kemudian bisa jadi karena doa hamba tadi kepada Allah diganti belum diijabah dengan dihapuskannya sebuah doa di sebuah dosa. Jadi kalau ada seorang yang merasa mudah untuk melakukan sebuah ketaatan Bapak, itu menandakan bahwa dalam diri dia itu sedikit ada dosa. Tapi sebaliknya ketika berat untuk melakukan ketaatan,
ya, bisa jadi karena dosa yang dia lakukan lebih dominan dalam hidupnya. Ya, karena balasan kebaikan akan menghasilkan kebaikan setelahnya, dan balasan untuk sebuah keburukan berikutnya. Ya, ada orang yang sulit bangun subuh, bukan karena faktor kecapean, bukan Pak, itu karena bisa jadi pada siang harinya dia banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang terhalangi untuk beristighfar di waktu sahur, itu bukan karena lelah aktivitas harian yang dia jalani, namun karena dosa-dosa yang dia rutini. Lah kita harus yakin itu Pak. Bahkan ada seorang ulama salaf itu yang terhalang dari sholat malam karena satu dosa yang dia lakukan. Karena hati itu Pak, kalau bersih maka benar-benar sensitif dengan sebuah dosa. Imam Syafi'i itu kan tidak sengaja melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat betis seorang wanita dalam sebuah riwayat yang kami baca. Kemudian dia mendatangi gurunya Waki', syakautu ilal Waki' su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'ashi fa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan masalah hafalanku yang bermasalah kepada guruku Waki', fa arsyadani ila tarkil ma'ashi, maka dia menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna ilma nur, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan ketahuilah cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ustaz, saya tidak lagi betul Ustaz, paha bahkan lebih dari itu, tapi hafalan saya nggak bermasalah. Kita jawab, ya kita nggak punya hafalan Bapak. Hati kita ini sudah terlalu keruh, jadi kalau ada kotoran cicak yang jatuh ke situ sudah tidak terlihat. Beda dengan sebuah lempengan yang putih bersih, ada kotoran cicak yang ada, itu langsung terdetek. Bagaimana mungkin kotoran cicak, kalaulah itu sebuah kemaksiatan, jatuh di kubangan sampah, dia tidak akan pernah nampak. Begitulah hati seseorang. Makanya Allah gambarkan dalam surat Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah dosa, dalam hati akan diberikan nuqtah sauda, diberikan titik hitam karena pengaruh dosa yang dia lakukan. Kalau dia bertobat, nuziat, kalau tidak akan terus menempel seperti itu. Ya, jadi kalau ada seseorang yang terhalang Bapak dari kebaikan, ya, sholat subuh, kebaikan dari zikir pagi, kebaikan dari sedekah pada hari itu sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia kelelahan secara mutlak, namun karena faktor kemaksiatan yang dominan hari itu dia lakukan. Dengan doa akan dikabulkan, akan dihapuskan sebuah dosa, atau dengan doa akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita ini Pak, tentu kita sepakat, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah atqa, yang paling bertakwa. Dan ini satu harapan kita termasuk atqa di antara saudara kita yang ada, dengan catatan ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin Pak derajat kita diangkat, ya jazakumullah. Itu karena doa kita yang belum dikabulkan dan kita bersabar untuk terus melantunkan doa kita. Sepakat ya Bapak Ibu, jangan pernah bosan ba'da salat fardu, setelah melakukan kebaikan dan selainnya, ya kita angkat tangan kita boleh atau langsung didoakan. Tanpa mengangkat tangan dalam keadaan tertentu, maka silahkan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk mengabulkan kapanpun dan dimanapun. Atau bisa jadi ada kemudahan yang
Allah berikan dengan menyelesaikan sebuah masalah, itu karena doa kita. Pernah nggak Pak merasa kok udah kondisi sempit sekali, ya? Kita berdoanya A, tapi justru diberi B. Ya. Kita memintanya untuk A ini, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih jalan B dan C. Nah, itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada Pak yang orang berdoa kemudian dia mengatakan kok berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan ya, berarti enggak, ya. Karena di saat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengganti, ya, musibah yang dia hadapi karena lantaran rahmatnya, kemudian doa sang hamba tadi. Nah, kalau ada yang diantara kita sering mengeluh, maka ketahuilah ya, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengapa doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Ya. Doa tadi sedang ditunda, pengijabahannya bukan ditolak. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang Pak dengan tangisan dan rengean hamba tadi. Ada yang ya Allah ampuni aku sampai nangis, tapi Allah Subhanahu wa taala mungkin terus memberikan kesempatan kepada dia untuk berdoa itu karena Allah cinta dengan tangisan hamba tadi. Ya, kalau kita kan sebaliknya ya Pak, ada orang yang mengeluh itu kita tidak suka. Kalau Allah justru senang kalau ada makhluk hamba yang dia selalu bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Bapak punya istri Bapak ya cerita kepada Bapak, kemudian Bapak memberikan masukan agar cerita kepada Allah sebagai bentuk doa, itu baik. Dan Bapak bersyukur kalau punya istri yang suka cerita masalah kehidupan rumahnya. Karena kalau nanti kita tidak suka mendengar cerita istri kita akan cerita di sosial media. Kalau sudah cerita di sosial media, seluruh isi dapur dan rumah tangga kita diketahui seluruh manusia. Friend listnya 5.000 lagi. Itu yang di Facebook, belum yang Instagram, belum history dari snap WhatsApp dia. Ya. Tidak enak menjadi ibu rumah tangga, boring. Ya. Tiap hari hanya berkutat dengan dapur, kasur dan seterusnya. Ya, dia mau cerita tidak ada orang yang bisa dia ya tempat untuk curhat. Suaminya kalau diceritai ngomong nggak usah ngeluh, jadilah wanita yang tangguh. Bukan Pak, wanita itu senangnya kalau ada masalah banyak ngomong. Kita dengerin aja Pak, tapi sekali-kali ngomong oh ya Bu, jangan diem terus. Kalau dia nanti cerita ngomong, diceritai kok diem aja. Kalau laki-laki banyak masalah, senangnya dia masuk kamar. Ya istri jangan maksa. Mas, mbok cerita sih mas, kayak nggak percaya sama istrinya sendiri. Beda Pak. Kalau perempuan banyak masalah, pinginnya meluapkan dalam bentuk cerita. Kalau suami justru sebaliknya, hanya ingin diam menyendiri, tidak ingin ditemui. Coba ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau lari ya, kemudian beliau mengatakan selimuti aku, selimuti zammiluni zammiluni ya. Maka kemudian Khadijatul Kubra memberi selimut, wahai suamiku ini selimutnya, kamu orang baik, tidak mungkin Robmu ya memberikan keburukan untuk dirimu, silahkan istirahat. Ditutup pintunya, bukan cerita mas, gak percaya, enggak. Saya nggak bisa membayangkan Pak, saya beberapa kali naik di Gua Hira, itu sekarang sudah banyak sulam itu tangga dari cor-coran itu kita naik dan turun itu membutuhkan waktu lama. Tapi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu lari Pak, dan jelas tidak banyak sulam pada waktu itu, tidak banyak tangga, tapi batu-batu, dan beliau lari ke rumahnya, bergegas pulang. Berarti memang fisik Rasulullah itu luar biasa. Kita kan kalau naik Gua Hira itu kan ya, apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu banyak ya
berzikirnya atau banyak megang lututnya, Pak? Banyak megang lututnya. Karena saya beberapa kali naik ke situ membawa orang yang sudah di umur 40 tahun, itu ya Allah sangat capek ya, dan seterusnya. Nah, rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa kita tadi, sebenarnya Allah cinta kepada ya, suara kita ketika mengeluh kepadanya. Mengapa? Karena kalau dikabulkan langsung, dia berhenti untuk bercerita. Sudah ngomong terus ya, ngomong terus, tidak apa-apa. Saya senang kok kalau kamu setiap menjelang subuh itu nangis, karena saya suka dengan suaramu. Karena kalau dikabulkan besok Ahad, Senin mungkin dia lupa. Kalau dikabulkan Senin, Selasa juga berdoa, maka suruh dibiarkan dulu, bukan ditolak, tapi ya ditunda pengijabahan doanya. Ya, jadi ada suara-suara dari makhluk yang Allah cinta, itu salah satunya suara yang berkeluh kesah kepadanya. Ya Allah, ya, aku hamba yang lemah. Ya. Orang yang hasud ya sebagai bahan untuk menjatuhkan diri kita. Jadi biasa saja, Pak. Nah, istri kita kembali tadi, maka kalau ada istri yang senang bercerita kepada bapak, bapak bersyukur, berarti kuota bicaranya tersalurkan. Karena kalau kuota bicaranya tidak disalurkan, nanti hobi gibah, Pak, kesana kemari. Akhirnya apa? Ya kita akan dihisap oleh Allah karena tidak bisa mendidik istri dengan cara yang baik, yakni istri kita masih banyak melakukan kemaksiatan yang ada. Ya kalau emang ada jadwal taklim dan tidak berat, ya istrinya diajak. Jangan kita taklim terus, tapi istrinya ya hobinya ngelihat drakor. Ini kan masalah. Bukan tidak boleh, ini kajian fikihnya nanti kita bisa kaji. Tapi lebih kepada bapak tiap hari dari seminggu 4-5 kali kajian, tapi istri tidak pernah. Sampai rumah bapak langsung tidur, tidak pernah bercerita materi yang didapatkan. Tapi menuntut istri seperti ilmu yang bapak ketahui, ya akan ribut, Pak. Jadi istri yang solehah makanya. Lah istrinya ngomong, memang bapak sudah menjadi suami yang soleh, kan nggak enak. Jadi kalau ada seseorang yang kuat ruhnya, itu bisa mempengaruhi istrinya. Tapi kalau ruhnya dia tidak kuat, ya sulit untuk mengajak istrinya menjadi yang lebih baik. Meskipun kita ketahui yang bisa memberikan hidayah kepada istri kita hanya Allah, hidayah taufik. Tapi kan kita bisa untuk mengajak dia sama-sama belajar. Yang umurnya sudah sepuh ya Pak, pensiunan itu kan 50 tahun ke atas, itu kan naik motor bareng, naik mobil bareng, jalan bareng ke masjid, itu asik, Pak. Kita bukan ke masjid, Bu, langsung kajian. Karena apa? Semboyan sehidup sesurga, kan enak. Tapi kalau kita egois, kita saja yang taklim, kita saja yang pintar, istri kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk belajar, ya nanti timpang, Pak. Timpang. Kita banyak menuntut karena ngerti ilmunya, istri kita merasa dituntut karena tidak merasa mengetahui ilmunya. Padahal itu kewajiban dia, tapi karena tidak tahu seakan-akan itu tuntutan dari pasangannya. Ini masalah. Banyak orang-orang yang sering tanya kepada kami seperti ini, Ustaz. Maka saya katakan, punya nggak kajian untuk istri? Tidak ada, Ustaz. Ya bagaimana? Dia akan keruh. Ya, hati seseorang itu akan lemah ya ketika tidak ada yang mengecas dengan kebaikan. Wong HP saja, Pak, itu satu hari kadang kita mengecas ya 2 kali, minimal sekali. Kalau pagi full, maka nanti sore ya asar itu kita sudah mengecas lagi atau ba'da maghrib. Apalagi hati manusia yang lemah, maka butuh casan berupa tausiah dan nasihat untuk kembali meningkatkan semangat ya, semangat dia dalam beribadah. Oke, jadi kalau bapak yang rajin, Ustadz istri saya tidak bisa datang, ya tidak apa-apa, tapi materinya diingat kemudian disampaikan kepada istri kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengapa doa kita belum dikabulkan? Ya, Masya Allah, Pak, karena Allah tahu ya
Jika dikabulkan saat itu akan timbul keburukan besar untuk agamanya. Ya. Akan timbul keburukan besar ya untuk dunianya. Ya. Qarun ya, laknatullah alaih. Ketika Allah uji dia dengan kemiskinan, dia bersabar. Tapi lihat, ketika dia meminta didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam agar menjadi orang yang kaya, sudah diingatkan tapi tetap meminta dan menjadi orang yang kaya, apa yang terjadi? Dia mengatakan wa ma utituhu illa min ilmi indi. Aku memiliki berbendaharaan harta yang banyak seperti ini ya, karena kehebatanku dalam memanage ekonomi. Qarun itu kaya Pak ya. Inna mafatihahu latanu bil usbati minhum. Ya, saya buka tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir itu adalah kuncinya Qarun itu Pak, kunci gudangnya hanya mampu diangkat oleh 40 ekor keledai. Dalam tafsir yang lain hanya mampu diangkat oleh 40 orang terkuat pada masa itu. Padahal satu kunci bisa menghidupi penduduk satu provinsi. Bagaimana kayanya Pak? Dia meminta kaya, tapi kemudian justru ketika diberi dia kufur kepada Allah SWT, dan itu sudah buruk untuk agama dan dunianya. Ya. Jadi kalau ada orang meminta, ya Allah, saya ingin memiliki mobil terbaik, terbaru, kok belum dikasih Pak? Ya berarti emang Allah menganggap itulah level keistiqomahan kita dengan memiliki mobil itu. Kita meminta mobil karena punyanya motor, hanya diberi motor, bisa jadi itulah batas kita bisa istiqomah dengan motor itu. Kalau punya mobil mungkin kita akan ya tidak lagi sempat untuk belajar, untuk sholat dan melakukan ketaatan. Coba husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pegawai biasa ingin menjadi kepala dinas, dia berdoa bisa jadi belum dikabulkan, karena kalau menjadi kepala dinas bisa jadi dia belum bisa istiqomah. Jadi coba disyukuri apa yang ada, karena itulah batas kemampuan seorang hamba yang Allah ketahui. Allah mengetahui tapi kita tidak pernah menyadari. Ya, jadi kan ada orang yang berdoa ingin memiliki jabatan yang khusus, ya. Tidak lagi basah tapi ya, bisa berenang gitu ya Pak ya. Tapi tidak diberi. Ya Allah ngerti, karena kalau dia diberi itu bukan hanya berenang, justru dia akan tenggelam. Makanya dia sudahlah, yang penting dapatnya cukup, halal, waktunya sedekah bisa terpenuhi. Karena Pak, hati kita itu tidak kuat Pak. Ada saudara kita yang kuat di posisi A, ya karena memang Allah menganggap dia mampu. Ya kita tidak usah memaksa untuk posisi A juga, padahal Allah belum mentakdirkan itu. Jadi kalau Allah melihat kamu belum mampu, ya sudah, kita syukuri yang ada dulu. Kalau penghasilan saat ini kita dalam 1 bulan 3 juta, ya sudah, itu disyukuri. Karena bisa jadi itu batas kita bisa istiqomah dengan harta itu. Tapi kalau 30 juta Pak, mungkin kita sekarang sudah tidak tahu kemana. Weekend seperti ini kan sudah tidak tahu kemana kita. Dari semalam sudah sibuk mencari ya tempat untuk menghabiskan uang dia. Tapi karena dia diberi sesuatu yang cukup saja, 3 juta misal, maka saat ini dia sedang duduk betah di majlis dan masjid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang kita senangi, kita berdoa alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan yang datang darinya sempurnalah seluruh kebaikan. Jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena keadaan seorang hamba itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menakar sesuatu berdasarkan kadar kemampuan diri kita. Ya, jadi tidak usah iri dengan pencapaian orang lain. Ya, dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq disebutkan, kenapa orang itu hasud?
kepada apa yang di luar orang lain, ya. Padahal itu telah Allah tetapkan, karena dikhawatirkan kalau kita memiliki sifat hasud, ya, seakan-akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah dalam memberikan takdir. Kok saya miskin dia kaya? Jangan-jangan, ya. Orang yang mengucapkan seperti ini, Pak, ini seakan-akan tidak yakin dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah akan memberikan sesuatu berdasarkan porsi yang seorang hamba mampu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tapi karena kadang dorongan duniawi, ya Pak, temennya ganti cat rumah saja, ya, panas dingin, ya. Temennya ganti mobil, padahal nggak ganti, cuma ganti cat saja, ya, langsung panas tinggi. Ngerti mobilnya temannya baru, langsung meninggal sambil berdiri. Apa maksudnya orang seperti ini? Iri kok perkara duniawi. Iri itu kalau seperti ini, kata Rasulullah, hasada illa fisnatain. Tidak halal untuk hasad kecuali dalam dua hal. Nah, kalau dua hal ini, Pak, boleh iri. Rajulun atahullahu ilman fa'alimahu wa'allamahu, ya. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia amalkan dan dia ajarkan. Boleh hasad. Kalau saya pinter kayak Ustadz itu, saya juga akan taklim. Kalau beliau seminggu 3 kali, saya 4 kali. Itu boleh. Oh, Ustadz itu ahli dalam bidang hadis. Kalau saya diberikan kesempatan atau anak saya akan ahli tidak hanya hadis tapi tafsir. Itu boleh. Yang kedua, hasad kepada orang yang diberi harta, yang dia gunakan harta itu untuk, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 bulan dia 1 M. Dia ngomong, kalau saya kaya, saya 2 M. Nah, itu boleh. Ini hasad kok receh seperti itu. Temennya punya mobil hasad, itu receh, Pak. Temennya ganti cat rumah hasad, ini receh. Jangan. Tapi hasadlah kepada 2 hal tadi. Kepada orang yang Allah beri ilmu, kemudian mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Kita mengatakan, kalau saya diberikan kesempatan memiliki ilmu seperti Ustadz Fulan, aku akan lebih baik lagi dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Kalau saya diberikan harta seperti Bapak Fulan, aku akan bersedekah lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Bapak Fulan. Itu boleh. Kenapa? Untuk tasabuk, untuk termotivasi dan saling, ya, fastabiqul khairat. Nah, jadi kalau di antara kaum muslimin ada yang hasad dengan pencapaian orang lain, saya khawatir, kata penulis kitab itu termasuk mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah salah dalam memberikan takdir, ya Pak, ya. Kok dia, ya, bukan saya. Hati-hati, ya Bapak Ibu sekalian, kalau perasaan itu muncul, segera perbanyak hauqallah, la haula wala quwata illa billah. Karena itu semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menetralisir, ya, sifat hasud pada diri kita. Sungguh Rasul berpesan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sifat hasad yang engkau kerjakan akan menghabiskan kebaikan yang telah engkau lakukan, sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Sudah amal kita sedikit, banyak hasad, lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan sifat husnudzon kepada kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala berupa doa yang belum diijabah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala punya kadar tertentu yang tidak kita punyai. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa atas segala sesuatu yang tidak kita kuasai. Tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang belajar untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qada'il
qadaillah, ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit kajian tematik kita pada pagi hari ini. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari kami, astaghfiru minkum wa astaghfirulakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.